Ya, dia jauh-jauh datang ke kampung. Saya cuma mau mencari saya karena menurutnya saya ini supir edan, sehingga dia mencari kekayaan dengan cara pintas, yaitu pesugihan. Awalnya saya lihat nasi lontong, tapi pas dibuka oleh dia, lalu yang saya lihat sebenarnya dalam daun pisang itu ulat tanah sebesar betis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulurnya semua, Rebes Production. Balik lagi sama saya Rian Arjuna sebagai host di channel ini. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor, mungkin yang berjudul pesugihan. Karena saya sendiri pun belum pernah membaca ini, jadi kita sama-sama menyimak ceritanya. Oke, tapi sebelum itu saya mengucapkan memberi peringatan untuk tetap safety, selalu di rumah, karena kita sedang menghadapi virus corona atau COVID-19. Jadi tetap jaga diri, bersama-sama melawan corona. Oke, kita kembali ke cerita ini. Di konten ada cerita misteri. Dilansir oleh Quora, di websitenya Quora, ditulis oleh Pak Yosep dari Jasa Angkut Barang dan Sewa Bus Pariwisata 2013. Kita masuk ke ceritanya, oke? Awal 2015, saya pernah mengantar seorang teman ke selatan Pulau Jawa. 27 jam perjalanan yang saya tempuh sampai lokasi. Bisa dikatakan seperti itulah kondisi jalan mobil menuju lokasi. Saya tidak begitu akrab dengannya, tapi dia memang mengenal saya sejak lama. Dia hidupnya sangat melarat, makan pun cuma sekali dalam sehari. Istrinya meninggal karena sakit parah, dan dia hidup dengan seorang anak satu-satunya. Badannya kurus, kurang gizi, dekil pula. Dia sering dihina, dicaci maki, diejek. Cuma perkataan yang menyakitkan yang ia dengar setiap hari. Ya, dia jauh-jauh datang ke kampung. Saya cuma mau mencari saya karena menurutnya saya ini supir edan yang urat takutnya sudah pada putus. Saking melaratnya dia, saking terlalu banyaknya sakit hati sampai dia hilang iman sama akal sehatnya, sehingga dia mencari kekayaan dengan cara pintas, yaitu pesugihan. Waktu itu saya kerja bawa bus malam, giliran libur 2 minggu. Sore hari dia datang bermalam ke rumah saya. Setelah basa-basi, dia langsung bicara inti ke saya. Dia bilang, "Sep, saya udah jual rumah reyot saya ke tetangga, sisa bayar hutang tinggal 6 juta lagi. Saya mau minta tolong sama ente, Sep. Pokoknya ente mesti tolongin saya. Sekarang ente sewa mobil di sini, tolong ente antar saya ke daerah tidak disebutkan. Ente tahu kan, pokoknya biaya sewa mobil, bensin, makan, rokok, kopi saya tanggung, duit 6 juta, sisanya buat ente semua." Saya udah banyak sakit hati, Sep. Saya udah terlalu kenyang dihina, diejek, dicaci maki, sama saudara, sama tetangga, sama semua orang. Saya udah gak kuat hidup melarat.
miskin, susah segala-galanya, tolong antar saya sekarang juga ke tempat itu. Saya yakin sama ente, Sep. Ente pasti tahu jalannya ke tempat itu. Sebab ente sendiri yang bilang, di sini si Yosep yang tahu jalannya ke tempat AI. Yosep pernah disuruh bawain mobil ke tempat itu. Teman ente yang bilang gitu ke saya. Saya bilang, saya mau ngapain ente ke sono? Sehari semalam di jalannya juga terus ke dalam. Juga jalan parah, angker sama rawan. Kalau mau ke sana kita jangan sampai kemalaman. Kalau kemalaman kita mesti nunggu pagi baru bisa lanjut jalan. Aneh nggak mau terlalu berat resikonya. Aneh masih pengen hidup. Anak-anak aneh masih butuh sama bapaknya. Mending itu duit pakai modal usaha aja sama ente. Dasar koplak lu, istighfar lu. Dia tetap sama pendiriannya. Dia sudah persegi, berbuat nekat. Dia mohon-mohon ke saya supaya saya bisa bawain mobil ke tempat itu. Mau nggak mau, saya mengantarnya. Jam 8 malam, saya mengantarnya ke tempat itu. Saya pinjam mobil Suzuki APV punya tetangga saya. Saya cuma berangkat berdua sama dia. Jam 2 dini hari saya istirahat dulu. Di tengah perjalanan saya tidur sebentar. Jam setengah 4 saya bangun. Selesai ngopi, saya lanjut ke tujuan jam 11 siang. Kami sampai ke tujuan. Kami harus berjalan kira-kira 1 jam lamanya masuk ke hutan. Saya jalan di belakang dia. Saya cuma mengikutinya. Tibalah kami di sebuah rumah panggung yang dari kejauhan saya mencium bau kemenyan. Di rumah panggung itu, saya duduk rebahan di kursi bambu sambil merokok. Saya tidak meminum dan memakan apapun di rumah itu. Selama saya di rumah itu, orang yang punya rumah itu tidak pernah menegur dan menyapa saya. Bahkan melihat saya pun pandangannya begitu aneh. Sorot matanya tajam dan seram. Entah apa yang mereka bicarakan malam harinya. Dimulailah proses ritual. Saya nggak tahu jam berapa. Entah ada apa dalam dirinya. Entah kenapa mata saya selalu saja melihat hal yang tidak masuk akal dan di luar nalar. Melihat teman saya makan langsung terasa mual. Rasanya mau muntah. Saya langsung keluar. Saya muntah-muntah. Saya jijik melihat teman saya makan nasi dan lauk pauknya. Apa yang saya lihat saat dia makan? Awalnya saya lihat nasi lontong, tapi pas dibuka oleh dia, lalu yang saya lihat sebenarnya dalam daun pisang itu ulat tanah sebesar betis. Dia begitu lahap memakannya. Saya lihat ikan teri, tapi nyatanya belatung seperti belatung dari mayat manusia. Saya jijik melihat semua yang dia makan. Saya langsung mau muntah melihatnya. Di luar rumah, saya melihat sosok tinggi besar dekat pohon. Lidahnya panjang, menjulur keluar matanya, melotot, badannya berbulu kasar, bau bangkai. Saya jijik melihatnya. Makhluk apa yang saya lihat itu? Amit-amit cabang baik, nauzubillah min dzalik, kata dia. Selesai dia makan, dia disuruh menyembelih seekor monyet. Saat ia menyembelih monyet itu, saya menangis melihatnya. Dalam hati saya bergumam, ya Allah, di mana hati teman saya itu? Ditaruh di mana otaknya? Benar-benar bejat, rusak, haram jadah, jahanam itu orang. Haus sama harta, kekayaan sampai hati dia menukar imannya dengan harta. Dia melihatnya cuma seekor monyet, tapi saya lihat anaknya yang dia sembelih. Dia menjerit, dia meronta, meregang nyawa. Ya Allah, ya Rabbi, batin saya menjerit.
Hati saya menangis. Anak kecil yang tidak berdosa harus merenggang nyawa menjadi tumbal demi kekayaan. Saya menyesal. Saya merasa berdosa karena saya terpaksa harus mengantar dia ke tempat itu. Semalaman, telinga saya yang sebelah cuma mendengar suara tangisan dan jeritan, juga rintihan di dalam hutan. Suasana hutan begitu sangat mengerikan. Saya takut, saya khawatir. Hati saya tidak enak, batin tidak tenang. Saya ingin segera pulang. Saya tidak kuat lagi di tempat itu. Pagi-pagi, kami pamit pulang. Si pemilik rumah cuma menatap tajam diri saya, entah apa yang dia lihat. Di tengah jalan, setelah kami keluar hutan, tiba-tiba saya lihat teman saya itu badannya banyak bulunya. Saya tidak bilang apa-apa. Saya cukup diam. Sesampainya di mobil, saya langsung berangkat. Mesin juga nggak dipanasin. Saya jijik melihat teman saya itu. Saya benci, saya muak. Kalau saja saya tidak ingat hukum, rasanya saya ingin membelah kepalanya. Saat malam hari di perjalanan, di kaca spion saya melihat hitam duduk bertiga di jok belakang, bola matanya melotot keluar. Sepanjang jalan saya istighfar dan bertasbih dalam hati tanpa henti. Saya berhenti di rest area. Saya langsung makan dan saya menjauh dari dia. Selesai makan, saya langsung tancap gas. Bensin sudah terisi penuh. Di jalan tol saya pacu mobil dengan kecepatan tinggi. Jam 2 siang saya sampai di kampungnya, di daerah Bogor Utara. Di rumah saudaranya, tempat dia menitipkan anak semata wayangnya. Terlihat ramai, banyak tetangga, rumahnya berkumpul di sana. Saya masuk ke dalam, saya lihat anaknya meninggal. Kata mereka, anaknya meninggal mendadak. Saya tidak kaget karena saya tahu penyebabnya. Teman saya berlari menggendong anaknya sambil menangis. Melihat dia menangis, saya makin benci sama dia. Dalam hati saya dasar iblis, yang elu gendong itu monyet, bukan anak elu. Saya tanpa basa-basi, tanpa pamit, saya langsung pulang. Dan sosok hitam di belakang mobil pun entah kemana, dan sampai sekarang saya tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Mungkin dia udah mampus atau lagi menikmati kekayaannya. Semelarat-melaratnya diri saya, semiskinnya hidup saya merasa lebih baik hidup seperti itu daripada saya menukar akidah dan keimanan saya cuma demi harta dan kekayaan. Miskin bukan pilihan. Saya bukan juga sebuah keberuntungan. Kita bisa mengubah hidup dan takdir dengan usaha, ikhtiar, dan doa. Tuhan tidak pernah memberikan hal yang mudah untuk kita. Tuhan senantiasa selalu memberikan hal yang teramat sulit untuk kita, agar kita mau berpikir, berusaha, dan berdoa, memohon kepadanya, dan tawakal diri kita. Jangan sampai seperti teman saya si Jahanam itu. Begitulah cerita dari Pak Yosep, jasa angkut barang dan sewa bis pariwisata. Gimana nih buat kalian? Kira-kira ceritanya menarik nggak atau kurang horor? Mungkin cerita-cerita seperti ini bisa dijadikan pelajaran buat kita. Sekian cerita mistis dari saya. Kalau ada rekomendasi cerita horor atau mau request tentang apa, bisa DM Instagram saya atau komen di bawah. Dan terima kasih yang sudah mau melihat, mendengar video saya. Selalu dukung saya Rian Arjuna. Sampai bertemu kembali.